Gereja, contoh, ada orang baru datang. Orang tidak kenal dipikirnya apa? Ah, puji Tuhan, jemaat baru datang mereka pakai ransel, disambut di situ bom meledak. Iya. Karena ada pandangan-pandangan yang berbeda tadi ya. Halo teman-teman International Massive Education, kembali lagi bersama saya Elkata Atua. Di saat ini kita sudah bersama seorang expert bidang ilmu keamanan internasional, Prof. Angel Damayanti, SIP, MSI, MSc, PhD. Wow, luar biasa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, mendalam, dengan tentunya ahlinya di sini. Kita akan melihat teman-teman dinamika terorisme sepanjang sejarah, Prof, dan bagaimana dia bersinggungan dengan era-era kontemporer sekarang ini, Prof. Tapi sebelum lebih jauh, untuk kita membahas substansi materinya, Prof, saya izin membaca CV singkat dari Prof. Angel dulu. Silakan. Profesor Angel Damayanti, SIP, MSI, MSc, PhD, merupakan guru besar bidang keamanan internasional, program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Di tahun 2008, Prof. Angel berhasil meraih gelar magister di hubungan internasional Universitas Indonesia. Di tahun 2012, beliau meraih gelar Master of Security and Strategic Studies Certificate on Counterterrorism di RSIS Nanyang Technological University, Singapura. Dan di tahun 2017, Prof. Angel berhasil meraih gelar doktoral International Relation di Institute of Postgraduate Studies University Science Malaysia di Penang. Prof. Angel punya banyak sekali pengalaman pekerjaan. Beliau pernah menjadi Direktur Center for Security and Foreign Affairs Studies CESFAS HI Visipol UKI. Beliau juga mantan Dekan Visipol UKI Jakarta. Pernah menjadi PJ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan sampai sekarang teman-teman beliau masih menjadi dosen program doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta dan khususnya hubungan internasional psikologi, ya, Prof. Ya. Fun fact teman-teman, Prof. Angel ini merupakan salah satu guru besar hubungan internasional termuda di Jakarta. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sudah di Indonesia juga loh. Di Indonesia juga. Iya, luar biasa. Beliau juga menjadi narasumber di berbagai event, teman-teman. Kalau buka di berbagai sosial media, wajah Prof. Angel ini sudah ada di mana-mana. Juga merupakan salah satu penulis publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional terakreditasi, jurnal nasional terindeks dan bereputasi. Punya berbagai publikasi karya ilmiah dalam buku dan book chapter, opini dan koran, serta komentaris yang sudah tak terhitung lagi. Sangat banyak, Prof. Jadi ini it's an honor, Prof, sudah mau berbagi bersama kami dalam jadwal yang saya yakin sangat sibuk. Yes, jadi terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih, Prof. Jadi saat ini, Prof, seperti yang tadi di intro, kita akan membahas tentang terorisme yang tentu saja menjadi expertise Prof. Angel. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Kira-kira sebenarnya terorisme itu apa, Prof? Apakah sebatas pengertian atau definisi masyarakat orang bersenjata, bercadar, berjenggot, atau sebenarnya arti teroris itu dia lebih luas? Yes, pertanyaan yang sangat bagus ya dan sangat mendasar, karena memang banyak orang hari ini secara umum ya publik itu terdistorsi dan melihat terorisme itu kemudian selalu berkaitan dengan agama, atau yang tadi seperti Elka sebutkan dengan ciri-ciri fisik tertentu gitu ya, yang katakanlah menggunakan pakaian tertentu dengan jenggot, dengan macam-macam lah atribut yang kemudian melihat bahwa ini teroris. Padahal sebenarnya ya itu juga bagian dari teroris mungkin hari ini yang orang pahami, tapi secara mendasar, secara basic, teroris itu atau terorisme itu sebenarnya lebih kepada strategi, cara untuk mencapai sebuah tujuan, dan biasanya tujuannya lebih ke tujuan politik.
dia ingin mendapatkan kekuasaan, satu kelompok atau seseorang ingin mendapatkan kekuasaan, atau dia ingin mengubah kondisi politik atau kekuasaan yang terjadi pada hari itu karena dia merasa tidak puas misalnya, atau satu kelompok merasa tidak puas sehingga dia melihat perlu dirubah atau perlu ada perubahan, ya. Dan cara yang dia gunakan untuk mendapatkan tujuan politik itu adalah dengan menggunakan teror. Teror itu kan sesuatu yang menimbulkan rasa takut, ya, secara masif, ya. Karena kalau takut aja, takutnya LK dengan takutnya saya beda. Saya takut kecoa misalnya gitu. Tapi kan kecoa itu nggak bisa kita bilang teroris, gitu. Tapi terorisme itu kemudian sifatnya sudah masif, gitu. Dan kerugian yang ditimbulkannya pun juga banyak, cukup besar. Bisa itu bicara korban jiwa, atau korban material dan korban-korban lainnya. Nah, jadi ketika kita bicara terorisme, sekali lagi itu sebenarnya lebih kepada strategi atau cara untuk mencapai tujuan, dan biasanya itu adalah tujuan politik yang kemudian menggunakan cara-cara teror, cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara masif dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Itu sebenarnya basicnya Dari terorisme, ya, atau terorisme. Menurut Prof, kira-kira apakah definisi dari terorisme itu kita harus meredefinisi lagi atau bagaimana, Prof? Sebenarnya gini, bahkan para pengamat pun sampai hari ini punya banyak perdebatan tentang apa sih terorisme itu, gitu ya. Apa yang kita kategorikan atau klasifikasikan sebagai cara-cara teror tadi, cara-cara kekerasan, atau siapa yang harus kita sebut teroris atau si orangnya ini, si aktornya ini, gitu. Karena memang sejarah menunjukkan bahwa terorisme itu sepanjang masa bisa berubah, sangat dinamis. Sehingga kalau pertanyaannya LK, apakah perlu ada redefinisi dari terorisme? Mungkin saya melihatnya sebenarnya bukan redefinisi dalam arti perubahan total atau perubahan secara mendasar, tapi lebih kepada mengikuti memang perkembangannya. Hari ini sebenarnya yang dianggap sebagai aksi-aksi teror itu seperti apa sih, gitu ya. Karena bisa jadi yang dianggap sebagai kekerasan pada masa kini dengan dulu itu beda, gitu ya. Kalau zaman dulu kita misalnya melihat gladiator, gitu ya, orang bunuh-bunuhan itu seperti sesuatu yang biasa saja, gitu ya. Tapi hari ini kan nggak usah kita ngomongin pembunuhan, gitu, bullying saja itu sudah sebuah kejahatan, sebuah kekerasan, gitu. Artinya, nah ini mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita mendefinisikan kekerasan atau mendefinisikan violence atau teror itu seperti apa. Nah, jadi saya melihatnya lebih kepada ya kita mengikuti saja perkembangan, karena yang namanya terorisme itu juga sebuah konsep atau variabel yang memang terus mengikuti perkembangan yang ada, begitu. Berarti ini menarik, teman-teman. Ternyata definisi dari terorisme kata Prof. Angel, kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena setiap zaman itu punya dinamika yang berbeda. Yes, ya, betul sekali. Nah, ini menarik juga, dan saya rasa teman-teman pasti tertarik, Prof. Kira-kira akar awal dari terorisme ini sebenarnya apa? Kalau kita mau mengulik sedikit sejarah tentang terorisme ini, bermula dari apa sih? Ketika kita bicara misalnya tadi pertanyaan LK, apa sih yang menyebabkan terjadinya terorisme atau awal mula munculnya terorisme, ya. Kalau kita mau tarik garis panjang sejarah berdasarkan catatan yang pernah ada, kalau misalnya LK pernah nonton film Troy, ya, kuda Troya, patung kuda yang dianggap itu sepertinya hadiah, padahal itu ternyata di dalamnya isinya pasukan-pasukan, gitu, yang kemudian karena kuda Troya itulah kerajaan apa itu ya, saya lupa deh, itu bisa berhasil dikalahkan karena pasukan-pasukan ini kemudian berhasil membuka pintu gerbang dan masuklah musuhnya ini. Nah, itu kan sebenarnya strategi untuk mengalahkan musuh, strategi untuk menimbulkan ketakutan dan akhirnya mendapatkan tujuan politiknya. Itu terorisme, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga LK Kristen kan ya, dilihat misalnya di kitab suci, di Injil Matius misalnya ada kata Simon orang Zelot. Zelot itu adalah kelompok radikal atau kelompok teroris Yahudi yang ada pada masa itu. Jadi kelompok ini kelompok yang sangat menjaga kemurnian orang-orang Yahudi, tata cara tradisi agama Yahudi, sehingga kalau mereka melihat ada orang-orang Yahudi yang
tidak melakukan ritual atau tradisi Yahudi dengan cara yang benar, atau mereka tahu ada orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi, itu mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan kekerasan. Mereka menggunakan pisau kecil namanya sikari, itu ditusuk di tengah pasar, dan orang itu dibiarkan tergeletak mati di depan publik untuk menimbulkan rasa takut, ya, teror tadi, untuk tahu bahwa ini orang sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap tradisi Yahudi atau nilai-nilai Yahudi, atau dianggap sebagai pembelot karena bekerja sama dengan Romawi. Dan terus bergeser. Kalau misalnya Alka juga tahu tentang revolusi Prancis, ya, kemudian ada rezimnya Robespierre yang naik, ya, dan itu disebut sebagai rezim de la terreur, karena cara dia memimpin melawan pemberontakan itu dengan cara memang dengan menghukum atau memenjarakan para pemberontak itu dan menghukum mati mereka tanpa ada pengadilan. Dan catatan sejarah menunjukkan cukup banyak yang mati pada saat itu, yang meninggal tanpa ada proses pengadilan gitu. Dan terus berlanjut sampai misalnya kalau kita mau bicara rezim-rezim Hitler, itu juga menggunakan cara-cara kekerasan untuk menjaga atau mempertahankan kekuasaan mereka. Bahkan pada masa Perang Dunia Kedua misalnya, ya, Belanda menganggap Indonesia gitu ya, Jenderal Sudirman itu dianggap sebagai teroris gitu ya, karena dianggap melawan Belanda. Buat kita pahlawan tentu saja, tapi buat Belanda itu teroris buat mereka. Perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman saat itu dianggap sebagai teror, bentuk-bentuk teror. Dan itu terus berkembang sampai muncul misalnya istilah ada state sponsored terrorism. Jadi di masa Perang Dingin, kalau misalnya Alka tahu tentang perang Afghanistan melawan Soviet, nah di situ ada bantuan Amerika untuk mujahidin, untuk memerangi Afghanistan. Nah itu dibilangnya memerangi Uni Soviet waktu itu maksud saya. Nah, bantuan Amerika memberi pelatihan, memberi senjata kepada kelompok mujahidin yang di Afghanistan untuk melawan Uni Soviet, itu dianggap state sponsored terrorism. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Soviet di wilayah-wilayah perbatasan Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Selatan, gitu ya, di Meksiko dan beberapa negara perbatasan. Itu mereka memberi sponsor untuk menjual narkotika, sehingga muncul istilah narkoterorisme. Dan itu sebenarnya part of state sponsored terrorism. Makanya Putin hari ini bisa dengan lantang mengatakan kejadian di Moskow kemarin beberapa hari lalu itu adalah state sponsored terrorism. Ada negara yang melatar belakangi atau ada negara yang mensponsori itu. Dan terus berkembang sampai akhirnya kejadian 2001, ya, agama mulai digunakan sebagai sebelum masuk 2001, tahun 70-an juga ada misalnya gerakan-gerakan separatis seperti Irlandia Utara, Irlandia yang ingin melepaskan diri dari Inggris gitu dan melakukan aksi teror, itu juga dianggap sebagai kelompok teroris gitu ya. Dan belakangan 2001 mulai menggunakan agama sebagai justifikasi untuk melakukan aksi teror ya, dengan munculnya Al-Qaeda. Kemudian tahun 2013, 2014 dengan adanya ISIS berubah lagi. Masih tetap agama dijadikan justifikasi, tapi modelnya adalah lebih ke transnational terrorism. Karena dia mulai mengajak siapapun pendukung ideologi atau gagasannya ISIS, kan ISIS itu Islamic State, ingin mendirikan sebuah negara dengan basisnya adalah agama Islam gitu. Jadi ini gabungan antara politik, ingin mendirikan negara, tapi basisnya agama gitu. Jadi gabungan antara politik dan agama yang sifatnya lintas batas negara. Pokoknya siapapun yang setuju dengan pandangan ISIS, yang mendukung gagasan ISIS, boleh datang tuh ke wilayahnya Irak, Suriah pada saat itu. Tapi di tahun 2019 kan ISIS dikalahkan oleh Amerika. Nah sekarang kita lagi melihat nih ke depannya model terorisme apa yang akan muncul. Apakah misalnya cyber terrorism gitu ya, atau macam-macam. Tapi yang pasti tadi, dia bergerak terus, dinamis terus. Dan selama basisnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik dan keinginan untuk mengubah, menguasai, tapi dengan cara-cara kekerasan, itulah teroris. Gitu. Tapi memang kalau kita tarik jauh lagi teman-teman, seperti yang jelaskan tadi, ternyata terorisme yang disebut terorisme sudah ada sejak dulu ya, Pak? Yes. Dan dia sepanjang sejarah dia Yes, berkembang. selama sudah mulai ada model sistem politik dan ada ketidakpuasan terhadap kondisi politik atau situasi politik, sosial politik yang ada pada saat itu, terorisme berpeluang untuk muncul. Nah ini menarik, Prof. Ini menghantar kita pada pertanyaan yang berikutnya, Prof.
bahwa sepanjang sejarah itu kita mengakui bahwa ada teroris, Mhm. ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencoba merombak kembali sistem-sistem sosial itu ya. Kira-kira Prof, sepanjang dinamika sejarah, menurut Prof, Mhm. apakah motifnya itu motif-motif para teroris ini Hmm. sifatnya dinamis atau bisa kita rangkum menjadi satu kayak tadi, ada basis agama, kemudian ada sistem yang mereka ingin Ubah. ubah kembali gitu, Prof? Mhm. Atau memang kita nggak bisa tentukan karena memang tiap-tiap itu punya dinamikanya sendiri, Prof? Ya. Umumnya kebanyakan pengamat terorisme ya, katakanlah Bruce Hoffman atau Gerard Chaliang, mereka melihat teror atau Rohan Gunaratna ya, mereka melihat motif terorisme itu politik kebanyakan, dan lebih banyak ujung-ujungnya memang politik, bahwa dia mau menggunakan agama sebagai justifikasi, agama sebagai alat untuk membenarkan tindakannya, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah politik gitu ya. Entahkah dia mendapatkan kekuasaan, atau dia menggulingkan kekuasaan, atau dia mengubah kekuasaan. Nah, yang menarik adalah kalau di Indonesia, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme ya, itu menyebutkan bahwa terorisme itu dilatar belakangi kalau di Indonesia ada 3 motif: ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Jadi itu dikategorikan sebagai terorisme atau tindak pidana terorisme ketika motifnya latar belakangnya adalah tadi ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Itu 3 motif utama. 3 motif kalau menurut Undang-Undang Indonesia. Yes. Tapi kalau secara global beda-beda lagi. Masing-masing PBB pun punya pandangan sendiri. Ya, dia lebih melihatnya memang ke politik, atau kebanyakan pengamat internasional melihatnya lebih ke motifnya politik. Kalaupun ada misalnya ya kelompok-kelompok teroris seperti Boko Haram misalnya di Nigeria atau MILF di Filipina gitu ya, mereka menggunakan motifnya ekonomi. Jadi mereka menculik, kalau Boko Haram menculik anak perempuan, anak sekolah, kemudian mereka minta tebusan. Atau di Somalia tuh juga banyak tuh misalnya ada mereka menggunakan cara-cara seperti pembajak gitu ya, membajak kapal, terus ujung-ujungnya minta tebusan. Itu juga ada gitu ya, motif-motif ekonomi seperti itu, dan itu dianggap sebagai terorisme. Tapi kemudian banyak juga pengamat mengatakan beda terorisme dengan pembajakan di laut yang memang motifnya ekonomi, tapi kalau terorisme itu biasanya dikaitkan selalu dengan politik. Kalau motif itu ada perdebatan para ahli. Ada perdebatan sampai hari ini. Untuk sudah mengclear pikiran kita tentang motif-motif para teroris ini, para. Yes. Kemudian selanjutnya yang menarik teman-teman, tentunya bisa ditonton juga di kanal official UKI ya. Ketika Prof Angel dikukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu keamanan internasional, di dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof Angel sangat menarik mengenai intoleransi, radikalisme, dan terorisme berbasis agama dalam studi keamanan internasional. Prof Angel menyampaikan orasi bahwa sebenarnya ibarat 2 sisi dari uang logam, agama itu bisa menjadi pendamai hati, ketentraman hati, namun di sisi lain dia bisa menjadi penghancur kalau dia sudah diinstitusionalisasikan. Jadi kira-kira tadi kita sempat berbicara tentang motif-motif, tadi Prof Angel juga sempat menyinggung dan ada itu sebagai salah satu motif. Jadi apakah menurut Prof Angel agama sekarang, kalau kita mengkaji dinamika dan sebagainya, agama itu menjadi salah satu motif utama? Ini menarik. Saya sih sebenarnya tidak mengatakan agama menjadi motif dari terorisme, tapi lebih motifnya politik, tapi agama itu menjadi alat untuk menjustifikasi, alat untuk membenarkan. Karena gini, ketika kita melakukan kekerasan, even perang saja harus ada justifikasinya. Ya, kalau misalnya LK masih ingat pelajaran-pelajaran tentang perang bisa dianggap sebagai perang yang adil kalau ada rasionalnya, ada tujuan atau ada alasan yang jelas. Nah, sama hal ini juga, melakukan kekerasan atau melakukan aksi teror gitu ya, harus ada yang bisa menjustifikasi, dan seringkali yang digunakan alat untuk menjustifikasi atau membenarkan aksi itu adalah agama. Apalagi kalau digunakan ayat-ayat dari kitab suci.
gitu. Terus kemudian kita nggak akan berani melawan tuh ketika katakanlah pemimpin agama memerintahkan kita untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan, tapi karena ini untuk Tuhan misalnya ya, udah kita nggak bisa ngelawan. Ya, kalau kita baca misalnya ini kita ngomong Alkitab saja ya, di Perjanjian Lama gitu ya, bagaimana misalnya Tuhan berfirman kepada Musa atau kepada Yosua atau bahkan kepada Raja Daud ya, yang mengatakan perangi, tumpas, basmi gitu ya, musnahkan. Dan itu kemudian kan kita akan mengatakan itu atas nama Tuhan gitu ya. Dan ketika itu sudah dibilang Tuhan yang berfirman, kemudian ada ya aksi-aksi kekerasan, dan kita bisa membenarkan saya diperintah oleh Tuhan gitu ya, atau pemimpin agama yang mengatakan seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya di agama Islam misalnya dikatakan ya kalau kita berjihad di jalan Tuhan, kita akan masuk surga gitu ya. Kita menyediakan tempat untuk 70 orang keluarga kita. Kemudian akan disambut oleh 72 bidadari. Nah, ketika itu sudah dijadikan sebagai tadi pembenaran, sebagai alasan-alasan yang membenarkan kita melakukan aksi kekerasan, ya sudah, kemudian umat akan mengatakan nggak ada yang salah dengan itu gitu ya, karena sudah dibenarkan. Jadi artinya gini, agama itu lebih seringkali digunakan sebagai justifikasi tadi. Nah, makanya satu sisi agama itu memang mengajarkan kebaikan. Ya, Islam misalnya disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semua makhluk gitu ya. Kristen juga dibilangnya sebagai agama kasih, ya, mengasihi semua manusia. Buddha pun diajarkan untuk apapun juga yang kamu mau orang lain perbuat ke kamu, ya kamu perbuatlah kebaikan, apalagi ada hukum karmanya. Kalau kamu berbuat baik, kamu dapat kebaikan gitu. Jadi berbuat baiklah pada semua orang. Dan artinya semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan gitu ya. Tapi ketika tadi yang disampaikan agama mulai terinstitusionalisasi, ketika agama itu kan pada dasarnya isinya tentang aturan yang mengatur bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Ada aturan misalnya jangan mencuri, jangan membunuh gitu ya, jangan berdusta. Itu kan bagian dari nilai-nilai aturan yang berharap dengan kalau kita lakukan itu, kita akan hidup damai gitu ya. Kita dengan teman kita dalam masyarakat semua teratur gitu. Tapi ketika itu mulai menjadi aturan, bahkan yang mengatur sedemikian rupa, dan atas nama aturan itu seseorang kemudian bisa menganggap kamu salah, kamu benar, kamu tidak baik, kamu berdosa, kamu penista agama dan lain sebagainya, itu menjadi sumber masalah tuh gitu ya. Ketika misalnya katakanlah LK tidak berdoa Bapak kami, dan saya akan bilang, oh LK kamu berdosa, dan karena kamu berdosa saya layak untuk menampar kamu misalnya gitu ya, atau saya layak untuk menghabisi kamu karena kamu tidak berjalan sesuai dengan aturan yang saya pahami atau agama yang terinstitusionalisasi tadi, dan itu membuat saya merasa benar untuk melakukan kekerasan terhadap LK. Nah, itu yang seringkali sebenarnya sekali lagi agama bukan motifnya, tapi agama dijadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Jadi ini menarik teman-teman, bahwa seperti yang dijelaskan Prof. Angel bahwa seringkali ada kemauan politik, namun agama itu dijadikan sebagai justifikasi tindakan-tindakan terorisme. Itu dia. Saya tahu juga Prof. Angel seringkali sangat tegas untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga Prof. Angel ini kalau kita bawa ke masalah agama, Prof. Angel juga sering dikritik oleh PGI ya Prof? Ada beberapa lah. Iya. Jadi ini secara jujur aja Prof, kalau dilihat, walaupun tadi dibilang bahwa agama itu hanya dijadikan sebagai justifikasi, namun yang beredar di masyarakat awam bahwa langkah-langkah teroris motif utamanya adalah agama, Prof. Dinamika perkembangan dunia seringkali agama itu sering diinstitusionalisasikan, sudah sangat banyak atau seperti apa? Menurut saya sampai hari ini Indonesia saja sudah menginstitusionalisasikan agama loh. Karena gini, contoh misalnya yang paling mendasar, apakah Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa agama? Enggak kan? Yesus Kristus datang itu untuk membawa apa? Keselamatan, membawa damai sejahtera gitu ya. Sejak kapan Kristen menjadi sebuah agama?
Nah, pertama kali orang Kristen disebut Kristen itu di Antioquia. Kalau misalnya Elka baca di Alkitab ya, di Kisah Para Rasul. Karena Yesus Kristus datang itu tidak untuk membawa agama Kristen, tapi dia membawa keselamatan, kabar keselamatan. Kalau kita bilang bahasanya Injil gitu ya, yang kemudian diterima oleh awalnya hanya 12 murid Yesus ya, kecuali Yudas kemudian dia bunuh diri, dan berkembang terus ketika zamannya Paulus menyebarluaskan kemana. Nah, di Antioquia kemudian muncullah istilah Kristen. Kristen itu artinya sebenarnya pengikut Kristus, untuk menunjukkan perbedaan mana orang Yahudi yang masih mengikuti hukum Musa dan mana orang Yahudi dan orang-orang Yunani, orang lainnya yang mengikuti ajarannya Yesus Kristus atau teladannya Yesus Kristus. Makanya disebutnya pengikut Kristus gitu ya. Itulah Kristen sebenarnya. Tapi kemudian mulai di abad keempat ketika Kaisar, saya lupa namanya, dia mulai memeluk agama Kristen dan akhirnya dia mulai memutuskan Kristen adalah agamanya kerajaan Romawi gitu ya. Dan kebetulan Romawi ini kekuasaannya luas. Sampai ke Eropa Barat, Eropa Timur juga ada gitu ya, dan beberapa wilayah kekuasaan. Sehingga di mana Romawi berada, ya disitulah agamanya dia. Karena dia sudah mengatakan Kristen itu adalah agamanya kerajaan Romawi, dimanapun ada kekuasaan kerajaan Romawi, agama Kristen disebarkan di situ, gitu kan? Nah, hal yang sama juga misalnya Konghucu di Indonesia disebut sebagai agama. Beberapa teman akan bingung, ini Konghucu itu bukan agama loh. Konghucu itu hanya nilai, karena kebetulan saya juga dibesarkan oleh keluarga yang turunan Chinese gitu ya. Itu ajaran Konfutse yang mengajarkan nilai-nilai bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Even Islam pun juga gitu. Itu sebenarnya kan Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang sekali lagi nilai. Bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ketika itu mulai dijadikan sebagai institusi, sebagai aturan, norma yang harus ditegakkan, yang tidak boleh satu orang pun mengganggu-gugat, di situ kemudian itu menjadi tadi orang bisa gunakan itu sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lainnya. Ya. Ini yang berikutnya, Prof. Kita akan melihat dari point of view terorisme, bagaimana dari POV-nya terorisme. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Angel juga, bahwa kalau memang agama itu seringkali dijadikan justifikasi untuk melegitimasi tindak-tindak mereka. Ketika pemimpin-pemimpin agama bilang dengan ayat-ayat suci atau ayat-ayat Alkitab melegitimasi tindakan-tindakan tersebut, kita nggak bisa apa-apa lagi, Prof. Nah, kalau dari POV para terorisme, ketika hal itu terjadi, kira-kira ada nggak cara mereka untuk terlepas dari jeratan yang justifikasi agama tadi itu, Prof? Nah ini ini sekaligus juga sebenarnya masukan buat pemerintah. Bagaimana sih sebenarnya proses menderadikalisasi mereka yang katakanlah mindsetnya sudah dipenuhi dengan anggapan, keyakinan bahwa cara yang mereka lakukan itu udah benar, apalagi dibungkus dengan kitab suci tadi gitu, ayat-ayat agama. Tentu saja melawan terorisme yang menggunakan agama sebagai bungkusnya nggak bisa dilawan lagi dengan senjata. Yang harus dibereskan berarti pemahaman dia tentang agamanya gitu ya. Jadi perlu misalnya diterjunkanlah para ustadz atau para tokoh agama yang melihat agama itu dari sisi perspektif yang penuh kasih tadi. Bahwa misalnya kalau di kekristenan, kasihilah sesamamu manusia tanpa harus melihat dia latar belakangnya apa, bahkan dia sudah pernah berbuat salah kepadamu pun harus didoakan, kan gitu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, perlu diperbanyak tokoh-tokoh agama, pendeta, ustadz, dan lain sebagainya yang memang mengajarkan agama dari perspektif yang kebaikan tadi, yang menjadi mata air bagi umat manusia, sehingga orang tidak takut ketika dia harus beragama atau memeluk agama tertentu gitu, yang kemudian kayak diwarnai dengan ketakutan-ketakutannya. Itu yang harus kita hapuskan. Karena gini, efek dari pemahaman yang keliru tentang agama, misalnya ya, beberapa teman saya yang Kristen ini misalnya melihat kalau teman-teman yang Muslim pakai baju Muslim tutup pecadar semua, atau ada yang tanda hitam di jidatnya, mereka tuh langsung, atau yang tadi Elka bilang berjenggot gitu ya, langsung di kepala mereka tuh ketakutan gitu ya.
hal yang sama juga sebenarnya bisa jadi di kelompok teman-teman Muslim melihat orang Kristen yang pakai tanda salib besar gitu juga yang wah ini mau kristenisasi nih, dia mau menyebarkan Injil dan lain sebagainya. Nah ketakutan-ketakutan seperti itu yang memang perlu dikurangi, dicegah dengan cara tadi perlu banyak tokoh-tokoh agama. Apa yang dilakukan oleh LK dan teman-teman ini mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya bukan agamanya yang salah, ya nilai-nilainya yang diajarkan baik, tapi tolonglah para pemimpin agama, tokoh-tokoh agamanya juga menyikapinya dengan bijak gitu, ajarkan yang baik gitu, yang memang membawa hidup damai dengan semua orang gitu, bukan justru kalau bahasa ini ya menyalah-nyalahkan orang lain gitu, ini salah, kamu kafir, kamu berdosa, bukan yang seperti itu gitu. Kalaupun memang katakanlah namanya manusia ada aja salahnya gitu ya, panggil saja baik-baik, ajak bicara gitu, nggak perlu kemudian membuat seperti ada dikotomi bahwa hanya kelompok kami yang benar, kalian salah. Itu kan yang terjadi, dan psikologi masyarakat ya begitu, between us and them gitu ya, kami dan kamu, kita berbeda. Nah hal-hal yes, nah itu yang perlu diminimalisir, direduksi dengan cara-cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mahasiswa ini, edukasi seperti ini. Gitu LK. Jadi memang untuk mencoba untuk mengatasi hal tersebut ini harus ada kesadaran bersama, Yes. kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak untuk memberantas hal ini. Yes, itu dia. Nggak cukup pemerintah, tapi Juga akademisi, semuanya, mahasiswa, banyak ya, sekali. semua pihak, tokoh agama dan lain sebagainya semua harus terlibat. Dan selanjutnya ini tadi kita membicarakan secara global, secara umum. Saya rasa kita lebih pasnya kita masuk melihat negara kita sendiri, keadaan negara kita sendiri. Nah ini data yang saya dapat juga dari Prof. Angel, publikasi Prof. Angel di tahun 2022 yang mengatakan bahwa maraknya serangan terorisme serta persekusi dan penolakan tempat-tempat ibadah, terutama gereja di berbagai wilayah di Indonesia, sesuai data Global Terrorism Database mencatat ada lebih dari 700 aksi teroris yang terjadi di Indonesia dari tahun 98 sampai 2020, Prof. Dan di samping itu tercatat juga data dari publikasi Prof. Angel bahwa mungkin sekarang sudah meningkat, saya tidak tahu, Prof. Ada 683 gereja yang mengalami intimidasi, penolakan, dan aksi kekerasan hingga pelarangan ibadah dan penutupan gereja baik oleh warga sekitar maupun pemerintah setempat sejak Juni 1998 sampai Desember 2020. Dan ironisnya, sesuai hasil publikasi Prof. Angel, aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia ini bersamaan dengan transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, Prof. Yang dimana sistem politik Indonesia berubah seiring. Sebelumnya kita semi otoriter menjadi lebih demokratis, padahal ironisnya itu terjadi semakin besar, Prof. Apakah menurut Prof. Angel kondisi transisi demokrasi ini membuka keran bagi adanya gerakan-gerakan yang bertindak aktif, mengekspresikan serta menjunjung tinggi ideologi radikal yang menggunakan simbol-simbol agama dan pada gilirannya bisa memunculkan aksi toleransi dan terorisme? Yes, dalam arti begini, spiritnya demokrasi itu kan memberi kebebasan lebih besar kepada masyarakat, ya, terutama misalnya ada freedom of speech, kebebasan untuk berbicara, dan itu diatur semua dalam Undang-Undang Dasar. Tentu saja konstitusi kita mengatur kebebasan untuk berorganisasi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan beribadah, dan kebebasan-kebebasan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Termasuk misalnya Undang-Undang Partai Politik, kebebasan untuk membentuk partai politik. Makanya partai politik pun setelah 98 itu kan jumlahnya banyak sekali. Dibandingkan sebelumnya di zaman Orde Baru hanya 3. Ya. Nah, satu sisi ini bagus karena memang memberi kebebasan kepada warga sipil, masyarakat sipil untuk menikmati hak mereka sebagai sipil, ya, sebagai masyarakat dengan kebebasan yang tentunya diatur. Tapi itu tadi, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, batasannya itu kan tentunya harusnya satu undang-undang, aturan gitu ya, dan kebebasan orang lain. Nah, ketika kebebasan ini memang agak loose, setiap orang boleh membentuk organisasi apapun
basisnya, mau itu basisnya agama, basisnya ekonomi, basisnya sama-sama penggemar sepak bola, sama-sama penggemar badminton, penggemar musik jazz, penggemar musik klasik, apapun lah. Semua bisa bikin komunitas. LK pun punya komunitas gitu ya. Dan semua boleh melakukan aktivitas-aktivitas selama memang tadi ada aturan yang mengatur dan ada kebebasan orang lain juga yang harus kita hargai. Nah, selama kita masih dalam koridor tadi kita menghormati kebebasan orang lain, kita tahu ada aturan yang mengatur, kita tidak melanggar aturan-aturan, itu sebenarnya baik. Sebuah sistem demokrasi yang diharapkan kan seperti itu. Tapi dalam realitanya ternyata prakteknya tidak seperti itu. Di level grassroots, di level masyarakat, tadi kelompok radikal itu kan basisnya adalah ketika mereka melihat ada sesuatu yang menurut pemahaman mereka tidak tepat, sesuatu yang menurut mereka salah, mereka kemudian akan berusaha untuk mengubah itu, gitu ya. Ketika kondisi sosial politiknya tidak seperti yang mereka harapkan, mereka akan berusaha untuk mengubah kondisi sosial politik. Nah, ketika misalnya masyarakat di Indonesia katakanlah memang kebetulan di tahun 90-an itu, 80-90-an itu kekristenan itu juga sedang meningkat pesat secara jumlah, secara kuantitas di Indonesia. Di tahun 80-an, 90-an itu jumlah umat Kristen itu meningkat pesat. Awal tahun 45 ketika Indonesia merdeka, itu mungkin umat Kristen di Indonesia hanya sekitar 3%. Kemudian ketika setelah tahun kapan itu yang G30 SPKI tahun 65 ya. Setelah 65 itu kan kemudian keluar aturan pemerintah bahwa semua rakyat Indonesia, warga negara Indonesia harus punya agama ya. Dan disitulah setelah tahun 65 tahun 70-an umat Kristen, jumlah orang Kristen itu meningkat menjadi 6,8%. Dari 3% meningkat 2 kali lipat, 6,8%. Dan di tahun 80-an 90-an itu banyak lembaga misi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri Indonesia itu juga menyebarkan program-program misi mereka, sehingga di tahun 90-an jumlah umat Kristen, orang Kristen saat itu sudah hampir 9-10%. Peningkatan drastis ini ya buat orang Kristen sepertinya senang gitu ya, wah terjadi banyak umat Kristen, banyak gereja, dan bertambahnya umat Kristen kan itu diikuti juga dengan bertambahnya jumlah gereja, ya kan? Dan apalagi mohon maaf nih, gereja di Indonesia itu paling banyak denominasinya. Enggak paling banyak lah, negara lain juga ada yang cukup banyak denominasinya. Tapi kita banyak sekali, yang terdaftar di bawah PGI aja lebih dari 350 tuh denominasi. Ya, belum lagi nanti yang dari Pantekosta dan macam-macam, kita ada sekitar 7 aras gereja di Indonesia, ada KWI. Kalau Katolik sih lebih satu ya dia, tapi yang Protestan ini kan banyak sekali. Nah, setiap denominasi punya gereja, Buat orang Kristen sekali lagi, ada yang paham, tapi ada juga yang merasa khawatir sebenarnya. Nih, jangan-jangan ada pencurian domba, pencurian jemaat nih. Jemaat saya dicuri nih, pindah ke sana. Ketika setiap ada gereja baru dibangun, mereka curiga. Nah, bayangkan di teman-teman yang Muslim, yang non-Kristen, yang tidak paham tentang denominasi, mereka melihatnya, wah, ini ancaman, ini bahaya. Satu, jumlah umat Kristen meningkat, berarti jumlah umat yang lain menurun. Umat Islam menurun, terjadi conversion besar-besaran. Itu ancaman buat mereka. Tambah lagi jumlah gereja meningkat, dan mereka melihat gereja inilah jadi sumbernya kristenisasi. Disitulah di tahun 90-an itu sebenarnya terjadi friksi-friksi seperti itu. Ketika teman-teman yang Muslim melihat, tentu tidak semua umat Islam ya, tapi ada beberapa umat Islam yang melihat, ini kayaknya kok ada kristenisasi gitu ya, peningkatan jumlah umat Kristen tambah banyak gereja, ini masalah buat mereka. Dan mereka melihat ini nggak benar, ini harus dibereskan. Disitulah terjadi yang namanya tadi aksi intoleransi, dan bersamaan di internasional di tahun 2001 tadi ada Al-Qaeda yang dia mengeluarkan fatwa untuk menegakkan ajaran Islam dan memerangi Barat, memerangi pendukungnya perang salib, dan itu artinya Kristen gitu ya. Itulah awal mula kenapa sepertinya ngumpul jadi satu di awal tahun reformasi itu ya, terorisme, ya aksi intoleransi, radikalisme. Jadi seakan-akan itu apa ya istilahnya numpuk jadi satu, seakan-akan bersamaan, padahal sebenarnya nggak bersamaan, itu berproses kok semuanya. Cuman gejalanya muncul kelihatannya di waktu yang sama, karena di era reformasi terjadi transisi politik, itu pemerintah lagi masih apa ya, masih perlu
meningkatkan stabilitas gitu, karena mulai banyak pemberontakan sana sini gitu ya, ada penolakan sana sini, itulah kesempatan teroris atau kelompok teroris melakukan aksi mereka. Itulah kesempatan kelompok-kelompok radikal melakukan aksi mereka. Dan yang paling mudah diserang karena tidak banyak pengamanannya, gereja atau tempat-tempat publik. Gereja, contoh, ada orang baru datang, orang tidak kenal, dipikirnya apa? Puji Tuhan, jemaat baru datang mereka pakai ransel, disambut, di situ bom meledak. Karena ada pandangan-pandangan yang berbeda tadi ya, ketika ini kalau polisi melihat ini ancaman, tapi orang Kristen gereja melihat ini jemaat baru gitu. Nah artinya, tapi itu awal-awal lah. Sekarang ini gereja juga sudah lebih hati-hati, teman-teman Muslim juga sudah lebih diedukasi untuk tidak terpancing melakukan aksi-aksi intoleran gitu ya. Kelompok-kelompok radikal FPI, HTI juga sudah ditindak atau tidak diperpanjang, tidak diberikan izin oleh pemerintah. Artinya mudah-mudahan ke depannya dengan aturan yang semakin ditegakkan, dengan masyarakat yang semakin lebih teredukasi, dengan banyaknya aktivitas-aktivitas mahasiswa atau tokoh agama yang menyebarkan kebaikan, toleran dan kasih sayang, saya percaya Indonesia bisa jauh lebih baik. Itu harapan kita semua ya, Prof. Yes. Jadi memang demokrasi walaupun kita diberikan kebebasan, tapi ada koridor-koridor tertentu yang harus kita jaga. Yes. Kan? Kebebasan itu tidak membeludak, akhirnya jatuhnya kemana-mana gitu ya, Prof. Yang terakhir ini, Prof. Tentunya berbagai aksi teroris secara global. Kita perlu sadari bahwa ini harus dihentikan agar tidak berlanjut. Ada yang namanya model pentahelix, yang mana menjalankan kebijakan, menghasilkan kebijakan penanggulangan teroris yang melibatkan kerjasama dan kolaborasi dari 5 pihak. Ada pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Pertanyaannya, Pak, kelima unsur ini punya latar belakang yang sangat berbeda-beda. Bagaimanakah menghasilkan satu pemahaman selaras dalam melahirkan kebijakan penanggulangan teroris? Tentu betul sekali yang Elka bilang, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Pengusaha dengan pemerintah bisa berbeda, pemerintah dengan akademisi, sesama akademisi saja bisa berbeda pandangannya. Nah, yang paling penting adalah ingatlah bahwa negara Indonesia ini berdiri juga sebagai sebuah kesepakatan. Kita menyepakati Undang-Undang Dasar 1945, kita menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, kalau pihak-pihak yang berbeda ini dengan segala macam kepentingan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, tapi kita punya kesepakatan untuk menjaga Indonesia menjadi sebuah negara yang menjadi rumah yang aman, rumah yang damai untuk semua orang. Yuk, mari kita berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi, disitulah kepentingan-kepentingan itu bisa dibahas, dibicarakan, disepakati, ada adjustment, ada penyesuaian. Oh, pengusaha maunya begini, oh pemerintah maunya seperti ini, pengusaha begini, akademisi begini. Mari kita bahas sama-sama, duduk bersama. Sehingga dihasilkan sebuah program, sebuah rencana aksi pencegahan atau penanggulangan terorisme seperti apa. Dan negara seperti apa yang kita mau tuju ke depannya. Itu, saya yakin pasti bisa. Beneran terakhir. Saya dengar closing statement dari Prof. Angel terkait topik yang kita bahas hari ini, karena saya rasa ini menjadi topik yang sangat memprihatinkan kalau tidak diberikan edukasi yang benar-benar mapan pada masyarakat. Silakan, Prof. Saya punya mimpi Indonesia adalah rumah untuk seluruh warga negara Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, dan beragam budaya di dalamnya. Dan mari kita sama-sama wujudkan mimpi ini, wujudkan cita-cita kita bersama, dan melihat perbedaan itu bukan sebagai sebuah ancaman, tapi perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa saling memperkaya dan saling melengkapi kita semua, sehingga Indonesia yang aman dan damai, tidak ada terorisme, tidak ada intoleransi, bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh kita semua. Itu saja. Luar biasa, Prof. Saya headline tadi, jangan perbedaan sebagai ancaman, tapi lihat sebagai kekuatan itu semua. Itu dia. Terima kasih Prof. Angel sudah menjadi narasumber dalam topik yang kita bahas kali ini, teman-teman International Massive Education. Jangan lupa tunggu konten-konten edukatif
selanjutnya yang akan kita rilis di YouTube kita. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama, Elka. Sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu. Salam Pancasila. Salam Pancasila.